Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya punya saudara, udah biasa saum Daud. Saking sudah melekatnya meskipun sakit, dia tidak mau meninggalkannya, Masya Allah. Bagaimana menurut Ustaz hal ini? Sunnah, tapi sudah merasa wajib meski kalau sakit mungkin malah madarat bukan manfaat. Kenapa sebagian orang tak mau baca Sayyidina dalam salawat Nabi? Apa alasan? Kenapa sebagian orang tak mau baca Sayyidina dalam salawat Nabi? Apa alasannya? Alasannya karena katanya menambah-nambah. Allahumma salli ala Sayyidina. Yang tambah-tambah. Nabi tak pernah menyebut. Nabi sendiri menyebut. Ana Sayyidu waladi Adam. Hadis sahih. Ana Sayyidu waladi Adam. Aku pemimpin anak cucu Adam. Maka saya pun menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Tapi saya tak ekstrim. Yang mau pakai Sayyidina silakan. Yang tak mau pakai Sayyidina tak apa-apa. Tapi saya pakai Sayyidina jangan salahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya punya saudara, udah biasa saum Daud. Saking sudah melekatnya meskipun sakit, dia tidak mau meninggalkannya, Masya Allah. Bagaimana menurut Ustaz hal ini? Sunnah, tapi sudah merasa wajib meski kalau sakit mungkin malah madarat bukan manfaat lagi. Begini, ini hal semacam ini kalau sudah mendapatkan halawatul iman. Halawatul iman itu kenikmatan iman. Yang kalau sudah jadi kebiasaan, rasanya gelisah kalau tertinggalkan. Nih padanannya begini, kita nggak usah bicara puasa Daud dulu deh. Salat tahajud. Kalau antum udah biasa tahajud, tiba-tiba bangun terlambat. Terlambat itu bukan pas adzan subuh. Terlambat itu misalnya 3 menit sebelum subuh. Sekarang subuh jam berapa? Oh, paling gampang 4:30. Paling gampang tuh. Ya udah saya kabulkan. Misal 4:30 tuh. Dia adzan, dia bangun 4:25. Biasa tahajud, biasa bangun 2:30, bangun jam 3, tiba-tiba bangun 4:25. Itu walaupun tahajud sunnah. Karena seakan-akan dia telah merasa dekat dengan itu. Jadi begitu bangun dia katakan, saya terlambat nih ya Allah, terlambat. Terlambat. Padahal nggak ngerjakan pun nggak dosa. Maka orang seperti ini diberi peluang oleh Nabi. Kata Nabi, kalau kamu merasa tidak dapat mengerjakannya, maka kamu ganti nanti saat duhanya. Dengan menunaikan salat duha diperbanyak. Biasanya cuma 2, 4, jadi 8. Ya, untuk mengganti yang saat di atas, yang tidak tertunaikan. Ditambah dengan ibadah lain di tempat berbeda, dengan cara yang tidak sama. Tapi mengganti pahala yang di waktu malam. Ada lagi orang sahabat ini biasa baca Al-Baqarah sebelum tidur. Al-Baqarah aja, Al-Baqarah. Tiba-tiba, betul saya serius. Ini nyata, tiba-tiba, ini disebutkan Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. Tiba-tiba beliau ini lupa, Pak, Bu. Lupa baca Al-Baqarah. Tertidur. Begitu tengah malam bangun. Kaget. Temannya kena senggolan tangannya. Terbangun juga. Kamu kenapa katanya tiba-tiba begitu? Ana ra'aitu fil manam laqad natahatnil baqarah. Barusan saya mimpi, saya diseruduk Al-Baqarah. Sapi betina. Al-Baqarah. Cuman kan kalau nama Quran, surat gak boleh diterjemahkan. Maksudnya gak boleh disebut dengan terjemahannya. Terjemahkan boleh, tapi kalau bicara tentang surat, itu harus disebut dengan nama surat aslinya. Jangan terjemahannya. Karena keindahannya tidak akan terasakan. Walaupun Anda tahu terjemahannya. Ya, Al-Baqarah, sapi betina, An-Nisa, misalnya ibu-ibu, kan? An-Namal, semut, kan? An-Nahl, lebah. Tapi jangan bercanda dengan menyebutkan terjemahan. Woi, baca surat apa tuh? Semut. Ente apa? Ibu-ibu. An-Nisa itu maksudnya ya. Nah, itu enggak nyaman. Laqad natahatnil baqarah, saya diseruduk Al-Baqarah, ya. Bangun tuh. Nah, ini menunjuk kebiasaan. Jadi yang pertama, saya bersyukur punya saudara, ya punya teman, Masya Allah, yang bisa seperti ini, teman se-Islam, saudara kita semua, yang punya kebiasaan demikian. Maka silahkan kita bangga dengan itu, pertahankan. Ini bagian dari kenikmatan iman. Hanya juga proporsional. Maksudnya, kalau dengan puasa itu menyulitkan, bahkan membuat fisik kemudian menjadi lemah, bahkan sakit,
maka di situ Anda boleh berhenti dulu. Persis seperti Nabi lewat di satu tempat jalan, tiba-tiba ada orang bersandar di pohon. Ini kisah nyata, di hadis Muslim ada, di Al-Bukhari ada. Jadi begitu sedang sandaran jatuh di sandaran pohon, itu lemah begini. Tiba-tiba Nabi bertanya, ini orang biasa puasa. Kamu kenapa, kata Nabi? Kata orang ini, anas so'im. Anas so'im. Saya puasa. So'im itu orang puasa. Jangan diartikan anas so'im. Oh, saya namanya so'im, bukan. Ya. Nah, saya sedang puasa. Kata Nabi, laisa minam birrim siyamu fis safar. Kamu itu enggak bagus puasa dalam perjalanan jauh. Maksud Nabi itu bukan enggak boleh puasa. Kalau antum sedang puasa sunnah silakan puasa. Cuman kalau enggak kuat jangan dipaksain. Itu maksudnya. Ya, makanya tolong jangan baca terjemahan ya. Pahami, tanyakan pada alim yang tahu. Maksud hadis ini kalau enggak kuat jangan dipaksain. Sama antum pun demikian nih, sering puasa Daud. Bagus, kita bangga, bahagia, kita senang. Kita ikuti pelan-pelan. Ya. Beliau puasa Daud, kita puasa Senin dulu. Dan Senin naik Senin Kamis naik Ayyamul Bid, baru ikutin pelan-pelan. Tapi kalau sedang sakit dan puasa bisa menyulitkan bahkan sakit, bahkan haram hukumnya puasa.